Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Alfisa Putri, NIM 19005103. Saya di sini akan menjelaskan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu profil komunikator program pendidikan luar sekolah. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khalayak. Sumber boleh jadi seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan suatu negara. Jadi, komunikator program pendidikan luar sekolah adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan luar sekolah. Seorang komunikator program pendidikan luar sekolah menjelaskan informasi tentang seseorang atau sekelompok orang yang bekerja sebagai komunikator program pendidikan luar sekolah tersebut. Yang kedua yaitu tahapan-tahapan komunikasi persuasi dalam praktik pendidikan luar sekolah. Baiklah, di sini saya akan merangkum tahapan komunikasi persuasi dalam praktik program pendidikan luar sekolah profesi guru PAUD. Yang pertama yaitu menentukan materi. Seorang pendidik anak usia dini akan menentukan materi apa yang akan cocok diberikan kepada anak didiknya tersebut. Yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Contohnya, materi tentang keterampilan. Bagaimana cara membuat burung dari kertas origami. Yang kedua yaitu menentukan pendekatan. Setelah mengetahui materi apa yang akan disampaikan kepada anak didik, pendidik anak usia dini tentunya juga harus menentukan metode atau pendekatan apa yang akan cocok dengan materi yang telah dipersiapkan tersebut, agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu menjelaskan. Sebelumnya, pendidik anak usia dini hanya memberikan informasi singkat atau pembuka materi. Selanjutnya, pada tahap ini, guru anak usia dini akan menjelaskan lebih detail dari informasi yang ia sampaikan tersebut yang bahkan bisa juga diikuti dengan peragaannya. Contohnya, dalam membuat keterampilan membuat burung dari kertas origami, pendidik anak usia dini akan memeragakan bagaimana cara melipat kertas, bagaimana step by step dari pembuatan kertas origami tersebut sampai kertas origami tersebut berbentuk menjadi seekor burung. Yang keempat yaitu menjadi pendengar yang baik. Seorang pendidik anak usia dini mendengarkan apa yang diceritakan oleh anak didik. Umumnya, mereka bahagia buat menggambarkan pengalaman barunya. Contohnya yaitu, pendidik anak usia dini dapat membangun keyakinan diri dari anak dalam ikatan sosialnya, memicu keahlian berdialog, serta bisa mengurangi emosi anak sebab mereka sudah mengatakan perasaannya melalui bercerita. Yang kelima yaitu fokus kepada anak usia dini. Ketika anak sedang bercerita, upayakan supaya kita fokus terhadap perihal yang mereka ceritakan. Dengarkan serius dengan penuh perasaan. Tatap wajah anak dengan pemikiran mata sejajar. Hentikan sejenak kegiatan yang lain serta ajaklah mereka untuk mendekat. Yang keenam yaitu mengulang kembali cerita anak. Bahasa yang diinformasikan anak terkadang berbeda dengan bahasa kita. Oleh sebab itu, ulangilah lagi apa yang telah dikisahkan oleh anak sehingga apa yang kita persepsikan sama dengan yang dimaksudkan oleh anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu bertanya. Seringkali anak terlihat bimbang dengan perasaannya sendiri. Apa yang membuatnya sedih ataupun bergembira. Apabila seorang pendidik memandang suasana semacam ini, bantu anak buat mengatakan perasaannya dengan bertanya. Memohon mereka buat menceritakan, gali lama-lama peristiwa apa yang membuat mereka jadi pilu ataupun gembira. Yang ketiga yaitu materi komunikasi persuasi secara tulisan dan lisan dalam program pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu komunikasi persuasi secara tulisan. Dari pengamatan yang telah saya lihat dan lakukan di PAUD Mutiara Asih, yang dapat saya simpulkan atau saya pahami mengenai apa itu komunikasi persuasi secara tulisan yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan untuk mempersuasi atau mempengaruhi sasarannya dengan menggunakan alternatif dalam bentuk tulisan. Proses komunikasi persuasi secara tulisan ini tentunya dilakukan dalam bentuk penyampaian yang berbentuk tulisan. Misalnya seorang guru PAUD yang melakukan komunikasi persuasi secara tulisan dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya yaitu komunikasi persuasi secara lisan. Komunikasi merupakan proses interaksi yang dilakukan setiap orang pada umumnya.
Setiap orang pasti pernah melakukan komunikasi. Dari pengamatan yang saya lakukan dengan mengamati orang yang saya observasi, yaitu guru PAUD, tentang komunikasi persuasi secara lisan. Saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi persuasi secara lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya yang bertujuan mempersuasi atau memengaruhi lawan bicara berdasarkan tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu rancangan tahapan komunikasi persuasi secara lisan pada program pendidikan luar sekolah oleh guru PAUD. Yang pertama yaitu pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan oleh guru PAUD sendiri lebih difokuskan kepada kecakapan personal warga belajarnya. Guru PAUD melakukan komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi warga belajarnya secara lisan atau secara langsung bertatap muka. Guru PAUD memberikan informasi tentang pendidikan yang meliputi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tersebut, baik di kehidupan sehari-hari, secara lisan atau secara langsung kepada warga belajarnya. Selanjutnya, guru PAUD sendiri secara tersirat bermaksud mempengaruhi warga belajarnya untuk mengingat apa yang sudah dipelajari dan mengingat tentang apa saja yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima atau selanjutnya yaitu guru PAUD sendiri mendapatkan respon secara langsung dari warga belajarnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.